Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Bapak Bayu Purnama Putra SE MSI yang sudah mempersilahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang meluangkan waktunya untuk hadir dalam diskusi perkuliahan hari ini. Perkenalkan, nama saya Haryandi Iskandar dari kelompok 1 yang menjadi moderator pada perkuliahan hari ini. Langsung saja kita persilahkan kepada pemateri yaitu Istiqomah Nur Hasanah untuk memaparkan materinya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang akan memaparkan materi tentang pasar modal syariah dan pasar modal konvensional. Pengertian pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Menurut definisi, pasar modal adalah suatu bentuk pasar keuangan yang mempertemukan pihak-pihak yang memerlukan dana dengan pihak-pihak yang memiliki dana untuk dipertaruhkan. Jadi pengertian pasar modal di sini adalah suatu pasar di mana terjadinya transaksi antara dua orang, salah satunya adalah orang yang memerlukan dana dan salah satu lainnya itu orang yang memiliki dana yang akan dipertaruhkan nantinya. Berikutnya, pengertian pasar modal syariah dan konvensional. Adapun syariah, yaitu pasar modal yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, seperti melarangnya riba atau bunga, maisir atau perjudian, gharar atau ketidakpastian dalam jual beli yang berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang diharamkan. Secara konvensional, pasar modal itu pasar yang diperuntukkan memperdagangkan obligasi-obligasi, saham-saham, dan surat berharga lainnya dengan menggunakan jasa perantara perdagangan efek. Jadi perbedaan syariah dengan konvensional, di pasar syariah, pasar modal syariah itu ada prinsip-prinsip Islam yang harus diikutin, seperti larangan-larangan tadi. Jika di konvensional itu tidak ada larangan seperti riba, maisir, atau gharar. Untuk lebih jelasnya lagi, perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional, di dalam pasar modal konvensional, indeksnya terbuka secara bebas dan tidak memisahkan secara khusus saham yang halal atau haram. Sedangkan indeks saham syariah dikeluarkan oleh pasar modal syariah. Dengan begitu, seluruh saham yang tercantum sudah terjamin sesuai hukum Islam. Pada pasar modal konvensional, emiten atau pihak yang melakukan penawaran umum tidak tergantung pada status halal. Sedangkan pasar modal syariah sangat memperhatikan kriteria emiten penjual saham. Penjual saham harus sesuai dengan prinsip Islami dan tidak bersifat manipulatif. Jadi perbedaan yang sangat jelas itu, di pasar modal syariah sangat-sangat memperhatikan sesuatunya itu halal atau haram. Sedangkan di konvensional itu tidak memperhatikan kriteria baik halal ataupun haram. Jadi kalau syariah itu sudah jelas pasti semuanya itu sudah terjamin sesuai sama hukum Islam. Selanjutnya, pengertian mekanisme pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, mekanisme pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan efek serta penawaran umum antara investor dan perusahaan etimen. Jadi mekanismenya itu adalah suatu kegiatan antara investor dengan perusahaan etimen itu dalam perdagangan efek serta penawaran umum. Adapun kegiatan yang dilarang dalam pasar modal syariah yaitu yang pertama, transaksi yang mengandung riba, gharar, dan maisir. Yang kedua, kegiatan dalam perusahaan yang memproduksi barang haram. Yang ketiga, terdapatnya dua akad di dalam satu transaksi. Yang keempat, transaksi yang dapat merugikan. Yang kelima, transaksi yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jadi itu beberapa jenis transaksi yang sangat dilarang dalam pasar modal syariah.
Dalam POJK nomor 15 tahun 2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal, dikatakan bahwa kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal adalah sebagai berikut: perjudian, transaksi yang mengandung riba, kegiatan produksi, distribusi atau menyediakan barang haram, dan bersifat mudorot. Nah, selanjutnya layanan pasar modal. Ada beberapa contoh layanan dalam pasar modal. Yang pertama ada saham syariah. Apa itu saham syariah? Saham syariah adalah saham-saham dari perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Perusahaan yang terlibat dalam industri seperti alkohol, perjudian, atau produk-produk yang dianggap tidak sesuai dengan syariah, maka akan dihindari di dalam saham syariah ini. Jadi yang termasuk dalam saham syariah yaitu merupakan produk-produk yang sesuai dengan hukum Islam, prinsip Islam, yang jelas kehalalannya tanpa ada mudorotnya atau keharamannya. Yang kedua, selanjutnya nih ada obligasi syariah. Obligasi syariah adalah instrumen utang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Obligasi ini didasarkan pada prinsip bagi hasil, di mana pemegang obligasi menerima pembayaran tetap sebagai imbalan dari investasinya. Seperti contohnya adalah sukuk musyarakah. Layanan pasar modal yang ketiga, di sini ada reksadana syariah. Reksadana syariah adalah dana yang dikelola oleh manajer investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dana ini diinvestasikan dalam instrumen keuangan yang memenuhi persyaratan syariah. Jadi, reksadana di sini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau dengan hukum-hukum Islam. Jadi sudah dipastikan halal, tidak ada unsur keharamannya. Dan yang keempat, ada sukuk. Sukuk adalah instrumen keuangan yang mirip dengan obligasi syariah. Sukuk mewakili kepemilikan sebagian dari aset atau proyek yang sesuai dengan prinsip syariah. Investor yang membeli sukuk akan menerima pembayaran berdasarkan pendapatan yang dihasilkan oleh aset atau proyek tersebut. Jadi sukuk ini hampir mirip sama kayak obligasi tadi. Nah, dia merupakan mewakili kepemilikan sebagian dari aset itu. Yang terakhir dari layanan pasar modal itu ada derivatif syariah, yaitu instrumen keuangan turunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contoh derivatif syariah termasuk opsi syariah, futuris syariah, dan kontrak berjangka syariah. Adapun derivatif di sini maksudnya kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya itu terkait dengan kinerja aset lain. Jadi kelima tadi itu merupakan layanan pasar modal yang semuanya itu berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu berdasarkan dengan hukum-hukum Islam. Jadi sudah dipastikan halal karena harus sesuai dengan syariah. Jika tidak sesuai dengan syariah, tidak ada prinsip-prinsip tadinya, maka tidak bisa disebut sebagai pasar modal syariah. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi pasar modal syariah dan konvensional adalah pasar modal konvensional itu mengacu pada pasar keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip sekuler dan tidak ada batasan agama. Nah, intinya pasar modal konvensional itu yaitu melakukan pertukaran keuangan antara investor dan perusahaan. Tujuannya adalah menciptakan likuiditas, memfasilitasi investasi, dan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengumpulkan modal. Nah, yang kedua yaitu inti dari pasar modal syariah, yaitu menyediakan investasi yang sesuai dengan hukum Islam dan mengikuti prinsip moral dan etika yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Prinsip utama pasar modal syariah ini yaitu tidak adanya riba atau bunga dan spekulasi, perjudian, larangan atas investasi dalam industri haram seperti alkohol atau perjudian, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Cukup sekian pemaparan materi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.